Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Sini teman-teman lebih hadir, alhamdulillah. Syukur kima puja dan serajan Allah Ta'ala nasaba kata yang ini pada tudang alhamdulillah doka rawasi ya, acara nasihul bait terutama kita sama-sama sebentar beliau ceningati malam kita serek pamengi kiringan suratul Fatihah kepada almarhumah Rakwambang, insyaallah semoga dilapangkan kuburnya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang berlipat ganda atas amal-amal kebaikannya selama di dunia. Amin. Dan kita berharap semoga segala dosa dan kesalahannya atas maghfirah Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniya al-Fatihah. Khusus ala ruhi haja dan diratna binti Ali Dawud. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Assalamualaikum alhamdulillah sudah dikirim suratul Fatihah kepada almarhumah. Insyaallah semoga hari cinta dan walatihum Allah Ta'ala dengan pahala yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau tutorialota melodam pengamar aja kuang. Saya berdiri di sini bukan berarti pintar, tetapi ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kita ini perlu saling mengingat, ya sifat ngerangi. Nasabah ide rupa tahu kita ini manusia ini tidak akan lepas dari yang namanya salsa. Agar ada sesalsa, salah, lupa dan dosa. Selama kita hidup, tidak akan bisa lepas tiga hal ini. Maka dengan berdirinya saya di sini, mohon maaf sebelumnya, ya teman-teman lebihku, saya hanya bagaimana belajar mengamalkan daripada yang Allah perintahkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi sini teman-teman hadirin, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Jadi pada malam hari ini mari kita mengingat kembali bahwa ternyata mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap tidak siap, ini pelajaran berharga buat kita semua. Ya, boleh kita sembuh dari suatu penyakit, boleh kita selamat dari suatu peristiwa ataupun kecelakaan, tetapi ada satu yang tidak akan bisa kita hindari, yaitu masa tua. Acuan, nadik gagal Pak Burana. Inilah alhamdulillah ya, Petaji ini umurnya Masya Allah luar biasa, 86. Allahu Akbar. Ya, pada bintang buang, insyaallah kita kirimkan salawat dan salam kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi kita adalah 63 tahun. Berarti kalau makin bonus, Masya Allah luar biasa buang bonusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang merahmati kita diberikan juga umur, tetapi umur yang berkah,
Apa dibilang berkah? Yaitu senantiasa bertambah. Jadi pembawa maka mama baraka. Jadi dia sengi mak baraka itu bertambah. Agaknya bertambah kebaikannya di cina. Nah, jadi kalau baraka ada sengi baraka bertambah di cina. Jadi sini tuh oleh kehadiran inilah fakta daripada kehidupan kita bahwa ujung kehidupan ini adalah kematian. Simpati, semua insan manusia pasti mati. Ya, Allah segalanya. Hanya Allah yang memberikan kita kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya. Ya, dari kita bangun sampai tidur kembali, bahkan bangun kembali, kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada putus-putusnya. Dimana jangankan kita mau membalas nikmat Allah, menghitungnya pun kita tidak mampu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat. Dan sekiranya engkau hitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, sekiranya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sini teman lebih kehadiran. Yang pertama yang saya ingatkan pada kesempatan malam hari ini, bahwa yang pertama kita harus paham bahwa hidup di dunia ini adalah punya tujuan. Apa tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah. Sebagaimana yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yang insya Allah sudah kita paham bersama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bapak-bapak, ibu, mau masuk surga, Bu? Mau. Ibu, mau masuk surga, Bu? Yakin kita syahadu la ilaha illallah. Cita-cita yang paling tinggi seorang muslimah, bukan polisi, bukan tentara, bukan pejabat, bukan presiden, yaitu ingin dapat ridha Allah, masuk surga. Ya Allah, tanya loyo masuk surga. Iya. La ilaha illallah, surga. Loyo ngopi ada pilo di lorong. Bu, masuk surga, Bu? Mau Jiki? Mau. Yakin? Yakin. Betul ya? Betul. Berangkat sekarang? Pak polisi sedih, Pak. Langsung kita berangkat sekarang. Ibu, Bapak, kalau kita hidup, Bu, semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan berpasang-pasangan, Bu. Ya. Ada hitam, ada putih. Ada tinggi, ada pendek. Ada siang, ada malam. Berarti kalau pernah hidup harus mati. Harus mati. Mungkin masuk surga, Bu, tidak ada jalannya kecuali harus mati. Tidak bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Jadi kalau merasa kita bernyawa, Bang, siap-siap kita harus mati. Tidak bisa tidak. Ya, mungkin masuk surga tidak mati, mungkin tidak mana. Tidak bisa. Mau tuh bangun. Bahwa kematian ini adalah satu pintu babak ada gerutan. Ya. Dan harus kita lewati semua. Sama dengan almarhumah Petaji ini, dia sudah melewati satu pintu cek di babang, yaitu amat tega. Ya. Jadi sini teman-teman hadirin, kembali lagi. Ternyata tujuan hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu mulai sekarang, ya, itulah sebenarnya manfaatnya datang ke kita seperti ini. Ya, saya juga pribadi, Pak, jadi saya pribadi juga lebih senang sebenarnya datang di acara-acara seperti ini, karena lebih terkesan rasanya daripada acara maulid, daripada acara Isra Mi'raj ataupun pernikahan. Lebih terkesan kurasa ini. Karena kenapa? Pasti mending ramai ini. Ya. Sesering-seringnya orang pergi ke diskotik, pergi di tempat hiburan. Ketika malam ini datang di tempat ini, tapang kamera kalau dia lakor di duga, jangan bilang Pak Islam, tak boleh tak siap. Ingat minimal akan ingat bahwa semua ini akan berakhir, dan harus diperbanyak adalah ibadah. Karena itu merupakan suatu bekal. Ya. Apa bekal kita? Karena hidup ini adalah tujuan untuk ibadah, tidak lain adalah takwa. Ya, tidak ada yang lain. Makanya kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa, dan yang lain.
Jadi bekal itu bukan harta, bukan pangkat jabatan, bukan, tetapi semata-mata adalah ketakwaan. Ya, maka siapa yang ingin bagus ibadahnya, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah ketakwaan. Harus mantap takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan demikian beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaannya. Ya. Apa manfaatnya ketika kita ini betul-betul menjaga takwa, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita? Yang pertama, orang bertakwa itu diberikan Allah Subhanahu wa taala ataupun ditunjukkan dari berbagai macam masalah. Persoalan hidupnya diberikan jalan keluar. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala maknanya, siapa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketakwaan, maka dia akan ditunjukkan jalan keluar dalam kehidupannya. Ya. Saya yakin bapak-bapak punya masalah, betul Pak? Ya. Ibu-ibu ada masalah tak Bu? Ini lomba saking banyaknya mungkin masalahnya sampai mulut tidak bisa terbuka. Semua kita ini punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Sampai Pegadaian pun mengatakan, mengatasi masalah. Curiga Kak Ibu sering mengatasi masalah. Tanpa masalah padahal apa? Menambah masalah. Cerita. Dan itu cerita. Sini teman-teman hadirinulah bahwa yang pertama orang bertakwa itu akan ditunjukkan jalan keluar. Kemudian tidak cukup itu. Wa may yattaqillaha min amri yusra. Orang yang bertakwa senantiasa dimudahkan segala urusannya. Tabe yang memudahkan urusan kita ini bukan Pak Kapolres, bukan Pak Bupati, bukan Pak Gubernur, bukan Pak Presiden, tetapi yang menciptakan Bupati, Gubernur, dan Presiden. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau Allah sudah memberikan kita jalan keluar dan memudahkan urusan tak, siapa yang kira-kira bisa halangi? Kita semua punya kendala, tetapi Allah punya kendali. Kalau Allah sudah turun andil, maka tidak ada yang mustahil. Jadi kami status. Ya. Tidak semua hebat. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah turun tangan, tidak ada yang mustahil. Ya. Ya. Kemudian apa? Soal rezeki. Orang yang bertakwa ini Pak, Masya Allah. Jadi itu orang bertakwa. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, mulai ke pengalaman tadi ke masalah tiba-tiba dia disengin, ya, di luar nurul. Ya, jadi kenapa bisa tiba-tiba ada seperti ini, seperti itu? Mungkin ada masalah, contoh masalah keuangan, tiba-tiba alhamdulillah tidak susah payah, tiba-tiba ada saja jalan-jalannya. Allah tunjukkan, berarti ya Masya Allah, alhamdulillah kita salah satu manusia yang dapat ciri orang yang bertakwa. Ya, karena hal itu tidak disangka-sangka, di luar daripada pikiran kita. Jadi di sana-sana. Maka jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita pahami bahwa ketika kita paham, kita tahu bahwa hidup ini merupakan jalan untuk kita beribadah kepada Allah, maka jadikan semua aktivitas dalam kehidupan kita ini adalah berbuah pahala ataupun kebaikan. Ya. Contoh, kita berdiri, jalan, duduk, bahkan berbaring. Kalau kita paham bahwa ternyata kita hidup adalah untuk beribadah, belajar untuk selalu jaga zikir. As-zikri kikwam. Ya. Susah yang itu, Bang. Mungkin 1 menit pertama itu kita masih ingat, tetapi 2 menit yang kemudian 3 menit udah pasti melenceng pikiran. Karena kenapa? Ada setan, ada musuh tak datang. Tidak akan senang itu kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah. Ya. Apalagi kalau ada acara seperti ini ataupun acara pengantin misalnya. Kadang kita berzikir, baru kita masuk di pintu gerbang, mungkin berzikir subhanallah, alhamdulillah. Pas waktu siruntu nih, atau dia pada siruntu, ya mohon maaf ini Ibu Budi, ketika melihat pakaian tidak serasi, dia pernah di siruntu dikomentari sih. Ya, ada yang di dalam hati kita, siruntu sekitar si kota, itu saya pakaian yang pada berzikir itu dulu, berzikir. Tapi karena ada musuh tak, ayo pakai lagi. Tapi Bu, Bapak, mohon tabe, tidak ada yang sulah, yang tidak ada yang susah, kecuali karena tidak dibiasakan. Kalau dibiasakan, Bang, insya Allah akan mudah. Ya, maka tantangan kita, Bang, dalam hidup ini, kalau kita ini sebagai laki-laki, ya tantangan kita yang selalu digunakan iblis melalui tentaranya setan itu adalah mata. Ya, kenapa bisa? Karena di mata ini, Bang, banyak dosa yang kesalahan yang bisa dikumpulkan oleh seorang laki-laki. Ya, ya. Terima kasih Pak. Tunggangan barang bagus. Pandangan pertama adalah apa, Bang? Kalau dilihat barang bagus, pandangan pertama adalah dalek. Ya. Tetapi pandangan kedua adalah dalek. Makanya
Di mana ukurannya? Bahwa kita melihat sesuatu itu adalah nikmat ketika kita melihat uang sekilas. Ada sekilas tidak sampai 2 kali ke depan mata. Ya. Makanya pandangan kedua tanda itu bukan lagi nikmat. Ya. Sudah ada nafsu ikut di dalamnya. Ya, makanya pesan saya untuk ya pribadi, kemudian kita semua laki-laki adalah bagaimana kita selalu menjaga pandangan-pandangan kita. Ya, makanya Puang ada resep ini, ya ada resep. Semoga kita bisa amalkan khususnya di pribadi. Kalau mau kita menjaga keharmonisan dalam rumah tangga khususnya kita laki-laki, ya jaga pandangan tak Puang. Insya Allah masih sifat-sifat itu ini. Yakin kan? Tapi kapan kita tidak jaga pandangan tak lain, selalu melihat yang tidak halal bagi kita, selalu melihat yang haram, suka melihat yang haram, maka yang halal akan biasa-biasa saja. Betul Pak? Iya Pak, betul. Nah coba nih Mak, kapan kita seorang laki-laki mau tetap menjaga harmonisan dengan istri, ya harus jaga pandangan. Makanya Pak ingat seorang laki-laki itu harus jaga. Apa itu jaga? Jaga ini mata. Ya, kalau kita jaga mata, insya Allah itu akan menjaga kita baik dari perbuatan buruk, bahkan kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala satu keberkahan di dalam rumah tangga kita. Ya, saya biasa heran Puang. Ya kalau kakak pengamanan tuh atau acara ada festival atau ada pameran segala macam, saya tuh mencari Puang. Kalau di mana itu pasangan suami istri sekarang? Saya hampir tidak. Saya lihat itu suami istri jalan di suatu acara pegang-pegangan tangan Puang. Hampir tidak pernah saya. Apa yang ada anak muda? Wah, itu aku anak muda. Saya heran, kenapa kita sepasang suami istri malu-malu? Masih disini, mereka masih dengan cinta ini. Surah Yasin mencintai. Ya. Cuma itu, Surah Yasin memegang. Mereka tidak ada zina. Kenapa mereka semangat? Mereka dipengaruhi sama supporter. Oh, bukan supporter ini, dia nggak supporter tak? Sudah sah. Lari di supporter ya. Tapi kalau pacaran, oh supporter, nah, ayo. Ah, semangat tuh. Tapi kalau bukan kita yang menyemangati diri kita, susah. Ya, makanya kembali lagi Puang. Tujuan hidup adalah beribadah. Banyaknya Puang pasangan suami istri sekarang rugi dalam kehidupannya. Ya. Ibu, tanya Ki. Gandeng istri, seorang suami Bu, gandeng istri tetangga pahala atau dosa? Lawannya dosa apa Bu? Apa lawannya dosa? Pahala. Berarti gandeng istri sendiri pahala. Nah, cium istri tetangga pahala atau dosa? Mana sani ya Pak, sedangkan pegang gandeng apa? Gas dosa. Pahala? Dosa. Berarti cium istri sendiri pahala? Pahala. Terus kenapa susah sekarang? Ya, dicari sekarang Pak, orang suami istri mau berangkat bekerja, istrinya ataupun suaminya cipika-cipiki dulu. Siapa? Dicari sekarang begitu. Pada apa? Pahala itu di situ, kebaikan di situ. Susah. Kalau ketemu sih gara-gara mami. Ya Allah, astagfirullah. Si gara-gara mana bawa? Macam awet. Mudah-mudahan tersinggung. Sepakat. Ada kita bawa pulang dari sini, Puang. Iya, bahwa hidup ini adalah untuk beribadah, banyak sekali kita. Uang itu ibadah, masya Allah. Iya. Bahkan kalau jalan kita bersama istri kita pegang-pegang tanya, selama kita pegang, pahala terus mengalir. Ya, coba itu. Ya. Apalagi kalau kita jujur apa ya, kapan terakhir kita peluk suami kita? Kapan terakhir kita peluk istri kita? Dan lupa ini ke apa? Kapan terakhir kita cium tangan istri? Kapan terakhir kita cium tangan suami? Dan lupa ini. Saya pernah satu tanya di satu tempat, bilang Bu Bapak, kapan terakhir cium tangan istri? Idul Fitri. Ada astagfirullahaladzim ya Allah, kapan yang dibuang? Banyak sekali berada dibuang. Ya, dan setiap saat masya Allah bisa kita, ya, salim sama suami sama istri. Karena ibadah. Rugi baru begitu tuh, belum yang lain. Ya. Sekali kita bertegur sama dengan pasangan suami istri, masya Allah luar biasa. Ya, kalau pengantin baru memang kadang, ya pengantin baru seminggu, ya si udah mau itu ya sayang, babes, honey, manis, sweetie. Ya, nah kalau negara ini tahu deh. Coba menelpon saja, kalau mau kita nilai ibadah, ya Allah banyak sekali kita kadang terbuang pahala di sini. Ya, kembali lagi menelpon sama suami istri, bagus itu Bang, kalau mau kita dapat pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita sayang, masya Allah, nak catat si malaikat, nak catat si pahala. Tapi dia apa kau kemudian bina, astagfirullah. Ini nak assalamualaikum dia. Hilang keberkahan Bang kalau begini. Inilah pentingnya suasana agama dalam keluarga. Tidak ada yang berat kecuali karena tidak dibiasakan. Jadi apa dibiasakan Bang?
Nah, sekarang ibu-ibu kasih tahu. Ibu, siap-siap dikit. Kalau laki-laki Bang, banyak dosa yang dilihat yang bersumber dari kedua matanya. Ibu-ibu tosi lain tosi. Mohon maaf sebelumnya. Seorang wanita banyak kesalahan atau dosa itu yang ditimbulkan oleh terjawab sudah pertanyaannya. Nah, coba dapat bawa kayak apa nih? Hadiah kasih ke hadiah. Betul, bahwa seorang wanita itu yang menyebabkan dia banyak melakukan dosa ataupun kesalahan adalah karena lisannya, karena mulutnya, karena lidahnya. Karena lidah tidak bertulang sembarang bisa bilang yang bisa melukai perasaan. Pramugis berbiang sembarang bisa bilang. Makanya Ibu, malam hari ini supaya lisan kita ini selalu bernilai ibadah, sebagaimana yang pertama itu bahwa hidup kita tujuan ibadah, bagaimana perbanyak zikir tak, ya, perbanyak zikir tak supaya apa? Dikurangi gosip tak. Ya, agar segosip Bu, digosok makin sip. Dia bilang iblis, gosip digosok makin sip, makanya televisi pagi-pagi digosok lagi, siang-siang, nah digosok lagi, sore-sore digosok lagi, sip, digosok makin sip. Ya, dicerita tahu ini pada tanya keluarga tak, masa jadi gitu. Ya. Apalagi sekarang Bu, ada namanya medsos, ada namanya TikTok, ada namanya Facebook, ada namanya Twitter, ada namanya Instagram. Mengapa minta dosa kok? Ketika kita melihat suatu konten, ada Pak ya Allah, maka cuma gampangnya kita melakukan dosa kesalahan. Kita cela itu konten, kita cela itu video, kita komentar yang tidak bagus. Seksi banget, kamu kita cuma dikasih Rina kami ya. Aja tuh, jangan kita tambah dosa lagi. Coba itu gampang itu, lisan itu berbuat satu kesalahan. Coba. Makanya mulai sekarang ini mari kita paham bahwa kalau mau kita betul-betul melakukan hidup ini adalah ibadah, dari zikir tak saja ini yang sangat-sangat ya kecil mungkin menurut tak, tetapi kalau kita senantiasa membawanya dalam hal ibadah, maka ini akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Hari ini pun tidak boleh kita anggap pandang enteng, ya, bahwa itu dosa, dosa kecil je, dosa besar je, dosa setengah, tidak ada kok. Tidak boleh kita menganggap suatu dosa adalah dosa kecil, karena kita tidak tahu bagaimana nanti Allah membalasnya. Ya. Sekarang pengajar tadi, ya, beliau sudah melihat bagaimana sekiranya balasan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala amal-amal kebaikannya. Ya. Kalau beliau sudah pernah sedekah 1 juta, kenapa 1 juta saja? Ya. Kalau 10 juta, kenapa 10 juta saja? Kenapa 100 juta? Seterusnya semuanya kita semuanya pasti menyesal. Ya. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah sekarang apa sebenarnya membuat kita berat dalam menjalani kehidupan, Bang? Satu saja yang kita berat. Pegang nih, Bang. Ini pesan untuk saya pribadi, ya, dan kita semua. Yang membuat kita berat menjalani kehidupan ini adalah merasa memiliki. Sekali lagi, merasa memiliki. Ya. Yang berdiri, Bang, karena merasa memiliki. Ya. Mari kita belajar dengan tukang parkir di depan, Bang. Kalau kita lihat tukang parkir di depan, banyak mobilnya, banyak motornya, dengan segala macam merek, dengan segala macam model. Pernah kita lihat, Bang, setelah habis mobil motor, pernah kita lihat tukang parkir menangis? Pernah kita lihat tukang parkir menangis? Tidak pernah menangis, karena tidak merasa memiliki. Biar timah tangan, biar berdiri gini, kan merasa kita memiliki. Kenapa kita berat untuk sedekah? Karena kenapa? Aku kurangi sih, aku merasa kita memiliki, jadi berat. Tapi kawan-kawan tidak merasa memiliki, Bang. Kalau ngelata, enak perasaan. Ya, berat memang ini, Bang, gampang dikatakan, tapi berat untuk dilaksanakan. Kita mau tidak mau kita harus terima kenyataan ini. Ya. Sama lah, kalau saya mengatakan, kira-kira Bu menangis sih kalau hilang mobilnya tetangga? Terderik, Bang. Ya. Coba saja. Kita tidak menangis karena tidak merasa memiliki. Coba itu. Itu saya uji. Sekali lagi, kalau mau kita menghadapi kehidupan adalah kita harus menganggap dari ujung rambut sampai ujung kaki semua namanya hati. Kenapa bilang hati? Hanya titipan. Itu. Yang pertama, Bang, tadi bahwa hidup ini adalah untuk beribadah. Mulai sekarang, Bang, bagaimana dalam kehidupan kita ini supaya mengurangi nanti rasa penyalasan kita. Apapun kita perbuat selama 1 kali 24 jam, semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun itu bentuknya, modelnya. Banyak pun kebaikan, model kecil ataupun sampai yang besar. Yang penting kalau Allah suka kerjakan, kalau Allah tidak suka tinggalkan. Itu di poinnya. Ya.
Kemudian kita sudah memahami bahwa hidup ini ternyata untuk untuk mendapatkan ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua. Kemudian yang kedua, isinya kehidupan ini semuanya adalah ujian. Tidak satupun yang berlaku dalam kehidupan kita ini kalau isinya bukan ujian. Semuanya ujian, Bang. Ya. Nah ini biasa, Bang. Kadang kalau kita dapat nikmat, lupa ya seolah-olah itu benar-benar 100% nikmat, bukan. Nanti kita anggap ujian kalau kena masalah, bukan? Uji kamu nggak tahu, uji kamu nanti dapat masalah dari ujian. Sekalinya dapat pekerjaan, dapat rezeki dan lupa, kalau itu juga ujian. Semua adalah ujian. Ya. Kita dinasihatkan bahwa umur dipertanggungjawabkan, ya. Kemudian ilmu dipertanggungjawabkan, ya. Harta dipertanggungjawabkan. Ini kadang-kadang kita buang, nanti dapat harta baru mengatakan satu nikmat, padahal itu adalah ujian. Lagi pula sebenarnya itu harta, buang, kalau umur ya digunakan untuk apa? Ilmu juga ya digunakan untuk apa? Nah, ini harta, Allahu Akbar, ya Allah. Ternyata harta lain, pertanyaan apa? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan? La ilaha illallah matana mimun. Nah, yes biasa disampa pokoknya banting tulang pagi ketemu pagi sampai pokoknya tidak kenal waktu sampai mati terus terakhir saya. Kenapa buang kain kafan yang kita pakai nanti tidak ada kantongnya? Ya, mohon maaf. Coba perhatikan, pernah kita lihat orang di Pawalu di kena pakai kain kafan ada kantongnya? Tidak ada tuh. Kenapa? Satu pelajaran bahwa jangankan kunci rumah, jangankan kunci mobil, jangankan kunci motor tidak bisa kita bawa karena tidak ada kantongnya. Apalagi rumahnya, apalagi mobilnya, apalagi motornya. Hello. Ya, Bu. Itu sebenarnya itu kenapa kita, makanya orang melayat itu luar biasa pahalanya. Kenapa? Mengingat melayat, melihat mayat. Itu dibilang supaya apa? Ada pelajaran buat kita semua. Ya, coba Bang, tanya dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan? Oke lah, dapatnya bagus, belum tentu kemananya bagus. Begitu pula sebaliknya. Ya, luar biasa ini, Bang. Ya, tetap pertanyaan harta ini kepada kita ini. Nama aku tanam mana pengelola tak? Degaga dan aku tanamnya. Ya. Makanya, Bang, kita ini nanti masuk surga bukan karena amal kebaikan tak. Tetapi semata-mata kalau kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baru kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ada rumah tak, Bu? Ada? Bapak-bapak, ada rumah tak? Ada rumah tak? Kira-kira di rumah tak, Puan, yang kita mau kasih masuk orang yang kita suka atau orang yang kita benci? Iya? Yeah. Ada jawaban tak, toh? Ada jawaban tak? Artinya pekerjaan rumah tak sekarang ini bagaimana sekiranya bagaimanapun caranya kita harus disuka sama yang punya rumah. Nah, yakin gak, Puan, kalau ada orang kita benci, jangankan lewat depan rumah tak mobil gigi kalau kita benci. Tapi kalau orang kita suka mobil udah kurai kaki main pagi coba semua. Kenapa kita panggil kalau orang itu kita suka? Ya. Kita punya rumah, terserah kita siapa kita masukkan dalam rumah. Begitu pula dengan surga. Allah Subhanahu wa taala yang punya, terserah Allah siapa yang dimasukkan ke dalam surga. Tapi yang jadi poinnya adalah sama siapa-siapa yang disukai. Itu saja poinnya, Bu. Maka hari ini kalau mau kita dapat ridhonya Allah, bagaimana caranya Allah suka sama kita? Dapat ujian. Nah, karena hidup ini yang poin yang kedua. Hidup ini adalah ujian. Kalau kita sudah sadar bahwa hidup ini adalah ujian, ketika datang apapun kepada kita, tabik. Saya ingatkan diri saya pribadi, dan kita semua. Terima dulu. Kalau enak jelas terima, Pak. Pasti kita terima. Alhamdulillah. Tetapi jarang sekali orang kalau mendapat yang tidak bagus mengatakan alhamdulillah sabtu. Ya. Sekarang kita susah untuk menerima kalau keburukan yang datang. Padahal sebenarnya mau baik mau buruk terima. Karena hidup ini adalah ujian. Ya. Inilah sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan dirinya atau membersama itu orang-orang yang sabar, Pun. Kenapa? Karena ini poinnya.
Karena dia ridho. Orang yang sabar itu ridho dengan ketetapan Allah. Apapun yang terjadi pada dirinya, tidak apa-apa, yang penting Allah suka. Weh, lemak kok tapi rejim, paham. Iya, Bu. Ya. Ketika jalan akan batu, aja darah. Alhamdulillah, wih, apa? Biar ini berdarah tidak apa-apa, yang penting Allah suka. Susah sekali, Bu. Gampang mengatakan. Tapi harus seperti itu kalau kita mau diridhai oleh Allah. Apapun yang terjadi. Ya. Karena tadi hidup adalah menjalani daripada ujiannya Allah. Beda-beda mana ujian tadi, Bu. Lain ladang, lain belalang. Setiap tempat itu lain. Lain apa penghuninya, setiap orang lain penyakitnya, lain masalahnya, lain daripada ujiannya. Tapi intinya semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi, kenapa Allah membersamai orang yang sabar? Ya, innallaha ma'as sabirin. Karena orang yang sabar itu paling luar biasa, dia mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, karena dia mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pahala, Bang, setiap ibadah ini ada ukuran pahalanya. Sempajata paling tinggi bisyirina derajat, 27 derajat. Sedekah juga begitu, ada ukurannya. Sebanyak-banyak apa yang kita sedekahkan dilipat gandakan satu sekian, ada ukuran pahalanya. Naik ke haji umur ada pahalanya. Puasa juga begitu, ada ukuran pahalanya. Tapi satu saja ibadah yang tidak ada ukuran pahalanya. Ya. Nah, semata teoriolo kuliah ada ukuran apa singa. Apa itu? Sabar. Kenapa bisa? Allah memang katakan seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah diberikan pahala tanpa batas. Karena yang lain itu ada batas. Nah, tapi di bawah amal digaga batasnya, yaitu sabar. Sabar, tidak ada yang lain. Ya. Makanya keliru tuh orang kalau mengatakan, habis kesabaranku. Iya, kita yang batasi kesabaran tak. Kita yang batasi, karena Allah tidak membatasi namanya kesabaran. Jadi kalau kita membatasi kesabaran berarti belum sabar, belum, karena kita batasi. Ya. Kenapa Rasulullah, Bang? Kita semua paham ini, kita tahu ini kisahnya bagaimana di Taif. Ya. Sering ulama para ustadz menyampaikan ini. Kenapa Rasulullah tidak ingin mengeluh kepada malaikat ketika dilempari batu, dilempari dengan kotoran onta, sampai bagian putihnya sampai berdarah. Ya, malaikat menawarkan, ya Rasulullah, kalau sampai menetes darahmu menyentuh tanah, ku angkat ini 2 bukit, ku hancurkan penduduk Taif. Ketika Rasulullah merasakan darah menetes, Rasulullah sapu. Kan malaikat dia, apa-apa betul Muhammad titik darahmu menyentuh daripada tanah, saya angkat turun dia, saya ratakan turun Taif. Itu Rasulullah, Masya Allah, sabar nomor pantas apa. Ini contoh kita, buat kita semua bagaimana kalau Rasulullah tidak tahan kesabaran. Ya, ini bapak karena dikata-kata itu, mau ke mereka bagaimana? Hapuskan, coba itu, meratakan. Kau ini tadi Rasulullah, Allah makanya Rasulullah luar biasa. Ya, akan memberikan kita syafaat kepada kita semua ini. Ya, karena kesabarannya yang di atas. Ya, Nabi manapun. Coba kita belajar dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, semua dimusnahkan. Ada umatnya yang melanggar, semua dimusnahkan, semua diratakan. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa, semua diratakan. Tapi Rasulullah, Allahu Akbar. Kira-kira apa meneratakan Nabi teritori gaya? Coba itu. Kembali lagi, hidup ini pun ada ujian. Ya, maka dari itu, kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, kita tidak boleh mengeluh. Karena kenapa? Tidak ada alasan sebenarnya yang membenarkan kita untuk mengeluh. Coba kita tanya diri kita masing-masing. Ibu, kalau datang di Mas Joko, agak senar di balonnya. Agak senang, sari-sari asar laut. Ya, ataupun di warung. Ibu, kalau datang di warung, biasa orang tadi orang mega penggemar biasa. Kalau datang di warung, Bu, pesan ke nasi goreng, datang gado-gado, bagaimana, Bu? Protes atau tidak? Wah, ya tahu mau protes. Bolehlah, cocok. Mau ya protes so. Pak lain yang dipesan, lain yang datang. Nah itu. Sekarang aku tanya gitu, kalau di warung, ya, ada pesanan tak, layan datang, silahkan protes. Sekarang saya tanya, ada kita pesan sama Allah?
Pernah kita pesan sama Allah, ya Allah mau kau begini, menjadi PNS, jadi polisi, mau hidup senang terus, mau kau hidup di bawah, mau ini, mau kau ini. Pernah kita pesan apa? Kalau tidak pernah pesan, artinya sama sekali tidak ada alasan yang benarkan untuk kita mengeluh. Jadi apa yang kita pegang? SMS senantiasa memanjatkan syukur. SMS senantiasa mengaplikasikan syukur, senantiasa mengucapkan syukur. Tidak ada kata lain. Kata-kata alhamdulillah sangat sederhana tapi maknanya luar biasa. Ya. Maka dari itu Bang, kalau tidak pernah kita pesan-pesan sama Allah, belajar mulai sekarang. Kalau tidak bisa kita langsung belajar tidak mengeluh, berkecil keluhan tak supaya Allah perbesar rasa syukur tak. Karena kalau terlalu besar keluhan tak, rasa syukur tak tidak akan kelihatan. Itu. Karena kenapa? Kita ini manusia, fitrahnya suka yang baik, tetapi lebih suka yang buruk. Betul tidak? Betul tidak, Bu? Suka yang baik, ya, tapi ternyata lebih suka yang buruk-buruk. Contoh, aku kasih contoh supaya kita lebih paham. Kira-kira kalau ada orang bersedekah di masjid ini 100 juta, ya, 100 juta. Satu Jumat, 2 Jumat belum tersebar di seluruh lingkungan. Saya yakin dan percaya. Dia pernah tersebar bilang, ada seorang si fulan menyumbang 100 juta di masjid. Tapi kadang ada orang, kapan-kapan ada orang tetangga yang selingkuh. Allahu Akbar, jangan tunggu 1 minggu, 2 Jumat, 3 Jumat, sesok. Tersebar di mana-mana, tulis status, buka internet. Coba sih, yang baik, enggak. Baik, tapi ternyata enggak suka yang baik. Kita lebih suka yang buruk-buruk. Artinya apa? Lebih bekerja nafsu tak daripada takwa tak. Makanya kalau ada orang yang senantiasa lebih suka yang buruk, berarti yang lebih dominan bekerja dalam dirinya adalah nafsunya, bukan takwanya. Ibu, ada perempatan di sini, ke perempatan kau, ke lampu agak sana Bu, lampu merah. Cocok. Ibu, kalau kita sementara, kita beri tadi biasa. Kalau kira-kira menelpongi di situ, ada tanya, Ki, angkat cari berita, di mana Ki? Ada kak? Di Bang Ber, di mana di dekatnya lampu? Ibu, tidak lampu di situ. Lampu. Macam mau di sini cari. Cari kurang lain. Lampu apa Bu? Lampu? 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 Terus kenapa ya? Merah. Dominan itu yang nyala. Iya, kenapa? Dominan banyak yang menyala itu merah. Karena itu kasih berhenti, kasih jengkel Ki. Nah kita sukai, kita dia lampu merah. Akhirnya apa? Merah. Lalu lupain itu lampu kuning. Betul tidak? Nah itu betul. Ternyata lebih suka yang jelek-jelek daripada yang baik-baik. Mana dari mana Ki? Ada kalau lampu hijau, sampah. Lampu hijau. Karena dominan kita tidak suka diberhentikan. Mungkin yang langsung saja kita anggap tidak bagus lampu merah karena diberhentikan, terlambat Ki. Tentu tuh ngerang lampu merah. Dan lupain nih lampu kuning, lampu hijau. Dan lampu. Coba ini bisa membuka pikiran kita. Mari kita sekarang orientasi kita untuk kebaikan dan kebaikan. Ya. Kemudian sini tuh berhadap tabi dalam pengamar aja bahwa kita sudah paham bahwa ternyata hidup ini adalah ujian dari Allah. Makanya mulai sekarang engkau kena ki anu madece jangan ikutan lagi anu maja apa sekarang kalau engkau kena ki anu maja kita pahami ini adalah ujian daripada Allah. Ibu bapak ketika seorang anak SD mau ujian artinya mau naik. Kalau ibu dan bapak nak naik ujian berarti dipersiapkan untuk menjadi manusia yang berkelas. Jadikan status. Ya, kan. Kalau mau tanah uji kita tanah. Sementara kita semua diuji sama Allah. Uji mana Allah meskipun ujian kita berbeda. Ya. Maka dari itu, yang atas dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hidup kita ini dipahami bahwa segala sesuatu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, marilah. Ya, jadikan juga ujian kembali lagi di poin pertama. Ini memang poin pertama yang paling utama. Ketika dianggap sebagai ujian, kita ridha terhadap itu akan bernilai kembali lagi bernilai ibadah buat kita. Ya. Dan terakhir, yang kita cari di hidup yang singkat sangat singkat ini, jadi bahwa kalau kita sudah dapatkan ridhonya Allah, maka untuk mana misi ini sampai? Ya. Karena kenapa?
hidup ini pun sebenarnya tidak lama, sangat-sangat singkat. Rasulullah itu menggambarkan ketika hidup dunia itu seperti dalam perjalanan singgah di bawah pohon, berteduh sebentar, lanjutkan perjalanan. Ya, hanya persinggahan, tempat singgah-singgah saja. Nah, maka mulai sekarang kita sama-sama pun mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci daripada kehidupan, tidak ada yang lain. Kalau kita sudah dapatkan ini ridhonya Allah, maka semua kehidupan kita itu akan tenang. Itu intinya. Ya, makanya ingat di air. Ya, yang kita butuhkan dalam hidup adalah air. Apa itu? Air Allah itu ridho. Ya. Kembali lagi, ridho itu apa? Ridho kalau kita dibahasakan secara sederhana adalah suka. Ya. Maka dalam menjalani kehidupan ini, ya kita paham bahwa ujung-ujungnya adalah kematian. Nah, kita sekarang sementara menjalani hari demi hari, bukan semakin bertambah umur tak, tetapi sebuah fakta mengatakan bahwa semakin melewatnya hari, bulan, tahun, sebenarnya puan umur tak itu semakin pendek. Jadi saya itu puan tidak setuju kayak itu lagu ulang tahun panjang umur, panjang, tidak setuju puan. Karena faktanya bukan panjang umurnya, tapi kalau begitu bisa diganti pendek umur, pendek. Nah, fakta itu pun tidak bisa diingkari. Artinya kalau umurnya misalnya 60 tahun, dia ulang tahun ke 59, berarti nggak berapa lagi? 1. Beda tuh panjang itu. Panjang. Jadi paham inilah sebenarnya ini, ya, bahwa kita ini sementara menjalani kehidupan. Pasana teman-teman, kita ini dari mana? Ya, sementara kemana? Dan tujuannya kemana? Itu. Ya. Dengan kita mencari doa Allah Subhanahu wa taala, inilah ya yang akan selalu memberikan kita gambaran bahwa yang penting Allah suka, yang penting Allah senang, yang penting Allah ridha. Ya. Dan ingat bahwa tantangan terbesar kita adalah iblis. Iblis pasti tidak akan suka kita senantiasa beribadah, tidak akan suka jika kita dalam keadaan sabar, ya, tidak akan suka kita kalau Allah senang kepada kita, tidak akan suka. Ya, tetapi dengan tadi kalau kita betul-betul punya orientasi kehidupan yang saya sebutkan tadi, insya Allah ini akan menjadi real dalam menjalani kehidupan kita. Ya, contoh terakhir, kalau kita mau dapat dari Allah, begini saja. Ya, sempajang oleh contoh sempajang. Insya Allah sempajang mana ini, kawan? Ketika seorang anak, ya, dipanggil sama mamanya, "Kacau, sini dulu nak." Ketika anak tahu ke ibu, "Kenapa pi? Matu pi? Cedek pi? Tahu dia apa? Ibu suka kayak begitu? Anak-anak begitu? Kalau kita panggil tidak datang, suka tidak? Tidak. Nah, tidak. Ketika Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu hayya 'alas salah, matu pi, hayya 'alal falah, nampak. Coba kalau kita tidak suka, kita panggil anak tak. Kalau tunda-tunda bahkan dia luka, dia dipuji apalagi Allah. Maka mulai sekarang, kalau mau kita dapat dari Allah, mulai kita dari sholat. Tak jaga sempajata, ya, pakai sepatu. Tidak boleh pakai sandal. Agar sepatu selalu tepat awal waktu. Kenapa tidak boleh sandal? Selalu tuh jadi Allah. Tak pakai. Allah suka sholat pakai sepatu, bukan sholat pakai sandal. Kalau kata orang tahu, saya Allah sempajana cendol. Bisa cendol, cendol nama tu biro. Mudah-mudahan tidak di sini. Iya, mana kata orang? Apalagi untuk dikawin apa nih? Ya. Jadi kalau Allah suka puang kerjakan, saya kena percaya semua. Jangan begitu puang saya kalau panggil ke Kapolres, sementara kak Cina ampo pimatu cendol, paling bullying. Mutasi, coba saya. Kalau begitu, gambaran-gambaran dunia memang sudah ada semua. Segera itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sebagai kesimpulan, ya, bahwa ternyata hidup ini adalah untuk beribadah, tidak ada yang lain. Ujungnya juga pasti kita akan ikut dengan sebagaimana yang dialami oleh bertahajud. Akan sampai dengan kematian, mau tidak mau suka atau tidak suka. Maka dari itu, mari kita isi kehidupan kita ini dengan ibadah, tidak ada yang lain. Ya, segala sesuatu apapun yang terjadi kita anggap semua itu datangnya dari Allah. Tentunya itu yang terbaik menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kita paham bahwa kalau mau kita beribadah ada musuh yang tidak akan mungkin senang kita beribadah, yaitu setan.
iblis. Itulah kita berbekal bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Takwa kita ditingkatkan. Makanya ingat ya Pak, kalau mau hidup tenang menjalani kehidupan, ingat senjata. Hafiz senjata senantiasa jaga takwa. Ya, kalau kita jaga takwa, insya Allah akan aman kehidupan kita. Ya, maka dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kehidupan kita. Dan sebelum kita akhiri ini kembali lagi, mari kembali kita kirimkan suratul Fatihah kepada almarhumah Haja Hadirat binti Andi Dauda. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati almarhumah, ya, diberikan pahala yang berlipat atas segala amal kebaikannya dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Al-Hadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan wa tawbatan qabul. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Allah, kembalikan angkat kedua tangan kami ya Allah, seraya menjadikan puji dan syukur kehadirat-Mu. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, senantiasa berikan kepada kami ya Allah kesehatan dan keafiatan untuk kami gunakan beribadah kepadamu. Allahumma ya Allah ya Aziz yang Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, permudahlah kehidupan kami untuk senantiasa menjalankan ibadah, untuk senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan. Allahumma ya Allah ya Ghafur, kami sadar ya Allah, kami ini banyak salah ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, dan tidak ada yang bisa mengampuni selain Engkau ya Allah. Bagaimanapun besarnya dosa-dosa kami ya Allah, bagaimanapun banyaknya kesalahan kami ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengampuni. Kami mohon kepada ya Allah, ampuni segala dosa-dosa dan hilaf kami ya Allah. Dosa yang terlihat dari kedua mata kami, yang terdengar dari telinga kami, yang terbesit dari pikiran kami, dan keluar dari lisan kami ya Allah. Hal-hal segala yang masuk dalam perut kami untuk menjadi tenaga untuk beribadah kepada-Mu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami rindu Nabi-Mu ya Allah, kami rindu Nabi Muhammad. Kami mohon kepada ya Allah, sebelum Kau panggil kami ya Allah, perkenankan kami bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, Nabi ya Allah, perkenankan kami mendapatkan syafaat ya Allah. Allahumma Rabbana adzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qina adzabannar, qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.